Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tarmiku lisul wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram was-sahabati wal qaradati wat tabi'in wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila ruhi sayyidina al-Hasan al-Basri wa sayyidina Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Talampayan al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa Syekh As-Sayyid Muhammad bin Amin al-Qutbi al-Maki wa Syekh Muhammad Syaroni Abdul Manil al-Banjari wa Syekh Muhammad Salman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhumuhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaqatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yubariku lana fi auladina wa dhurriyyatina wa yarzuquna birrahum wa yahfazahum min fitnati hadzal zaman ya hafiz ihfazna wa jami'il ahli wal 'iyali min jami'il afat wal ahad wal adhiyat wal baliyat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wahtim bis-salihati a'malana wahtim bis-salihati a'malana wattawil a'malana fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salih wa ila hadin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'am bidahi Rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salam wa salli ya Rabbana ala nabil hashim wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Kita melanjutkan pembacaan manaqib Abah Guru. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keredaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Allah sudah menjanjikan kepada siapa saja orang-orang yang bersungguh-sungguh
untuk mencari keridhaan Allah dengan mengorbankan nafsunya untuk taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan memberikan petunjuk, tuntunan, bimbingan ke jalan Allah. Dan adalah tabiat radhiyallahu an Abah Guru Sakumpul itu sejak kecil hingga di masa tua senantiasa istiqomah mengekalkan beliau akan muraqabah dan musyahadah. Jadi amalan para wali-wali, baik itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan seluruh wali-waliullah. Begitu pula Abah Guru Sakumpul, mulai masa kekanakannya, mulai masa halus sidik, sampai remaja, sampai dewasa, sampai akhir hayat. Amalan yang kada pernah dilapas sidin adalah muraqabah dan musyahadah. Apa itu muraqabah? Inilah yang disebut dengan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, maka engkau merasakan setiap saat, setiap waktu selalu dalam hadrat Allah. Hatimu, batinmu bertawajuh memandang Allah, tidak memandang yang lain. Ini namanya musyahadah. Bagi kita awam, untuk mencapai musyahadah, lebih dahulu kita dengan makam muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kita selalu setiap menit, setiap detik, setiap waktu selalu di dalam pengawasan Allah. Kita merasa selalu dilihat Allah, selalu dipandang Allah. Bukan hanya di dalam sholat, setiap gerak dan langkah kita, setiap detik, setiap menit, perkataan kita didengar Allah. Gerak-gerik kita dilihat Allah. Geritik hati kita diketahui oleh Allah. Ini yang selalu dalam pandangan batin Abah Guru, pandangan batin para wali-wali, dan orang yang berjalan menuju jalan Allah untuk takarrub kepada Allah, maka tidak boleh tidak, setiap waktu, setiap saat selalu merasa dalam pengawasan Allah, dalam penglihatan Allah, dalam pandangan Allah, sehingga mengamalkan wirid Allahumma ma'i, Allah selalu bersamaku. Allahu hadiri, Allah hadir dengan aku. Allahu nadiri, Allah memandang aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu muhitun bi, diriku liput. Wallahu muhitun bil alamin, bermula Allah muhit meliputi alam semesta bi qudratihi, bi iradatihi, bi ilmihi, dengan kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Kita merasa dalam liputan diri ini, liput dalam kenapakan kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Memandang alam semesta, memandang liput dalam kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Selalu merasa dalam pengawasan Allah, dalam penglihatan Allah. Siapa yang diawasi Allah, dilihat Allah, malu berbuat dosa, malu
berbuat maksiat. Bahkan karena merasa diawasi oleh Allah, hatinya ketika dia sholat takut sekali kalau hatinya berpaling kepada yang lain. Orang sholat adalah dia berhadap kepada Allah. Pada zahirnya anggota jasad ini menghadap kiblat, maka tunduk ke sejadah. Jadi semua orang begini, semua orang pasti sholatnya mengarah Baitullah, makanya tunduk ke sejadah. Tapi yang dilihat Allah dalam sholat itu adalah selain anggota zahir, yang paling utama batin kita, hati kita. Kemana hati kita berhadap? Berhadap kepada siapa hati kita? Betapa banyak orang yang salat itu jasadnya, badannya menghadap Baitullah, matanya tunduk ke sejadah, tapi hatinya waktu itu menghadap pasar, hatinya menghadap padang tara, hatinya menghadap sapi, hatinya menghadap pahumaan, hatinya menghadap sarang burung pipit, hatinya menghadap gawian, hatinya menghadap lawan anak, hatinya menghadap lawan laki, hatinya menghadap lawan kawan, hatinya menghadap lawan TV, hatinya menghadap lawan makhluk. Padahal Allah melihat hati kita ibaratnya, maaf, seseorang yang bertemu dengan presiden. Katanya dia menghadap presiden, tapi ketika bertemu presiden, matanya mengitihi menteri-menteri, mengitihi polisi-polisi yang pengawal. Jadi kisahnya, Bapak Presiden, orang presiden minta ini. Tapi makanya kalau menteri-menterinya, makanya ke pengawal-pengawalnya kadang mengitihi presiden dalam menghadap. Kira-kira badat terus. Sehari presiden, wah, kamu menghadap saya, tapi kamu menghadap kepada menteri-menteriku, kepada jenderal-jenderalku, kepada tentara-tentaraku. Kamu menghadap aku yang dihadapkan mereka. Begitulah Allah Maha tahu dengan hati kita, kemana kita berhadap waktu itu. Kadang malukah kita jahilnya menghadap tapi membelakangi Allah. Kadang menghadap Allah tapi menghadap dunia, menghadap makhluk, menghadap sesuatu selain Allah. Makanya dalam takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sisa takbir intikaf, kenapa ada takbir terus? Ada bisikan-bisikan dunia yang masuk dalam salat, maka kita himbas, kita lepas, kita buang dengan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Rukuk lagi Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar, Allah yang besar. Inilah amalan muraqabah. Maka malu hatinya menoleh kepada yang lain, malu hatinya mengingat kepada yang lain. Kenapa? Karena hatinya tempat pandangan Allah, maka hatinya hanya berzikir kepada Allah. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang memandang rupamu, pakaianmu, pangkatmu, kedudukanmu, tapi Allah pandang batinmu. Inilah ngarannya muraqabah. Artinya setiap saat ini jenjang makam wali-wali, menjalani jalan Allah, kita berataan. Jadi kita membaca manaqib Abah Guru ini atau menjadi wali itu bukan hanya mendengar, tapi bagaimana kita bisa mengambil faedah, manfaat untuk mentauladaninya, mencontohnya, mengikutinya. Bukan sekadar kisah, bukan sekadar kisah, bukan sekadar cerita, tapi kita mencontoh. Bahkan kalau cerita pembacaan manaqib, ternyata mencontohkan, membacakan manaqib riwayat ini adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang menyambat baca manaqib bid'ah, syirik, menyambat dan bid'ah, menyambat dan menustakan Al-Quran. Karena di Quran disebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak.
Wa qulna naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Wahai Rasulullah, uji Allah Ta'ala, kami akan mengkisahkan, menceritakan sejarah para nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana dakwah mereka, bagaimana tantangan mereka, bagaimana pertolongan Allah kepada para nabi-nabi, kepada Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabiullah Musa. Kami ceritakan, supaya bertambah mantap keyakinanmu. Begitu pula kita mendengar manakib para nabi, para wali. Tujuannya agar bertambah keyakinan kita, bertambah mantap hati kita lawan Allah. Jadi, yang pertama, muraqabah. Muraqabah itu kita setiap saat berjalan, berduduk, berabah, berdiri, di mana saja selalu merasa dalam pengawasan Allah. Wallahu basirun bima ta'malun. Ini anaknya tauhid. Bahwa Allah melihat di mana saja dan apa yang kamu perbuat dilihat oleh Allah. Muraqabah. Muraqabahnya sudah mantap, maka mengikat kepada musyahadah. Batinnya selalu di hadrat Allah, batinnya selalu mengingat Allah. Dengan apa? Dengan meriadahkan zikrullah. Ada zikir zahar, ada zikir batin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Siang malam terulang zikrullah, hatinya memandang Allah, mengingat Allah, hati tempat zikrullah. Ta'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja dia memandang, memandang dirinya, memandang alam, memandang segala apa yang ada, nampak rahasia kebesaran Allah. Musyahadah. Dan selalu beliau beribadah kepada Allah siang dan malam. Ada keputusan siang malam ibadah. Artinya 24 jam dalam ibadah. Hatta tidur, tidurnya dalam ibadah. Hatta ke Baitul Khala, ke Baitul Khala dalam ibadah. Hatta mandi, mandinya dalam ibadah. Hatta makan, makannya dalam ibadah. Kenapa? Karena beliau mengkaji ilmu. Syarat untuk kita kau beribadah ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, sasat ibadah. Makanya kalau mengaji ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, jangan langsung mengaji tasawuf. Agung dasar tauhidnya kada kuat, fikihnya kada kuat, bisa tahu. Jangan coba-coba kita ngajarkan tasawuf dahulu kepada orang, tapi fikih belum, tauhid belum, maka dasarkan lu dengan tauhid yang mantap, fikihnya yang mantap, baru tasawuf. Tasawufnya pun adalah tasawufnya ada dalil Quran dan hadisnya, bukan ujar bin ujar. Nah, ibadah 24 jam, siang malamnya ibadah, karena mengikuti mutabah pada sunnahnya Rasul. Kenapa ada ibadah? Masuk toilet ikut sunnah Nabi. Masuk toiletnya kaki kiri, kanan kah kiri kah? kiri. Masuk masjid kaki kiri apa kaki kanan? Kanan, kanan. Tapi kebanyakan itu buruk. Ke toilet batis kanan, ke masjid batis kiri. Belajar lupa. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Duduk di toilet tadi, tapi hati dalam zikrullah. Hati jangan dimuntah sudah berzikir. Jangan kadang ngaji berzikir itu maksudnya dia dimakan. Di mana berzikir? Oh, dia haram. Di luar, boleh. Membawa asma Allah saja, kalau Allah tinggal dulu. Tapi zikir hati tetap Allah. Di dalam toilet tetap dalam zikrullah, dalam ibadah. Ketika akan makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
bima razaqtana wa qina adzabannar. Makanannya jadi ibadah. Bila lagi ditambah dengan membaca salawat kepada Nabi dan sudut pandang lagi makanan daripada nurnya Rasulullah, minuman daripada nurnya Rasulullah. Ketika akan tidur berwudu, berdoa, tidurnya dalam berkah, selamat dalam ibadah, gerak dan diamnya, berduduk, berdiri, berabahnya dalam zikrullah, siang malam ibadah. Amin. Amin. Dan tiadalah beliau tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit. Allahu Akbar. Ini kan kita usahakan menempati gawian wali-wali Allah. Tidur sedikit. Kalau kita tabarik sedikit-sedikit guring, sedikit-sedikit guring. Semenit ya guring jadi. Bagaimana agar kita bisa bangun qiyamul lail? Makanya tidur malam jangan kelamaan, jangan sampai jam 1. Dalam ilmu lah kita usahakan kalau ada kegiatan apapun jam 10 sadar sudah tidur. Niatnya qiyamul lail, nanti jam 2, jam 3 tahajud. Nah, apa guru ini sedikit tidur, banyak beramal, banyak beribadah, banyak zikrullah. Makanya Allah kabarkan dalam Al-Quran, masuk surga itu kada gratis. Masuk surga dengan ilmu dan ibadah, dengan ilmu dan ibadah. Ibrahim bin Adham pergi ke negeri Basrah. Dalam pengembaraan beliau seorang wali, anak masuk toilet. Toiletnya toilet umum yang bertujuan harus bayar. Kurang ada kenal sih dia. Anak masuk, dicegah oleh penjaga. Mau kemana yuk? Di sini aku hendak masuk toilet. Oh, nggak bisa, harus bayar. Kalau nggak bayar, nggak boleh masuk. Kalau masuk itu kami pukul. Ibrahim bin Adham menangis. Menangis buat anak nggak bisa masuk toilet. Menangis kepada Allah, ya Allah. Masuk toilet tempat kotor aja bayar, apalagi masuk surga. Jangan bahaya, anak surga ini beramal kada, beribadah kada, berzikir kada, berbuat kebaikan kada, sholat kada, anak masuk surga bahaya. Allah sudah menjadikan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, yang bertauhid dan ma'rifat kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh, amal yang bagus pada Ta'ala. Amin. Amal yang baik, tempatnya dalam surga janji Allah. Amin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu, ujar Allah, tempatnya di dalam surga. Amin. Yang di dalamnya ada air yang memancar, air yang indah, air yang sejuk, mata air yang jernih. Akhirina ma atahum innahum rabbuhum kanu qabla dzalika muhsinin. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menerima anugerah dari Allah. Kenapa? Karena sebelumnya mereka berbuat kebaikan. Muhsinin, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka sedikit tidur di waktu malam. Amin. Beramal beribadah.
Wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur menjelang subuh memperbanyak istighfar. Allah menjadikan orang mau bangun malam, mau beramal, mau beribadah, qiyamul lail, dijanjikan surga. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan kepada harta yang diberikan Allah kepada mereka, dibagikan kepada orang-orang yang meminta atau orang yang meminta yang memerlukan untuk kepentingan agama Allah, dia berkorbankan hartanya untuk agama Allah. Amin. Karena kenapa saya guring waktu malam sedikit? Karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Rupanya coba kita membiasakan di keluarga kita, di rumah kita, bangun malam itu jadi kebiasaan. Dari abah sidin nang soleh, mama nang solehah, nini sidin nang solehah, keluarga nang solehah dan soleh. Jadi membiasakan malam tuh bangun. Jam 3 sudah semuanya. Dan sepertiga malam paling ada jam 3 sudah bangunin. Bu, mungkin tak dahulu bangun. Laki kan? Papa, pangeran surgaku, ayo bangun. Istri yang soleh, tidak perlu berikan bangun sedikit. Suami yang beriman berkata, Alhamdulillah, terima kasih bidadari surgaku, kau telah bangunkan aku pada tidur nyenyak aku, Alhamdulillah. Bangun bersama. Anak-anak dibangunkan, sayang, ayo kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Indahnya demikian. Ini salatu khairun minan naum. Saya ikut mengikut ke selimut, saya ikut mengikut ke selimut. Orang tersebut jam 9 hanya bangun. Kebiasaan di rumah, dibiasakan keluarga kita, anak-anak kita untuk dididik. Jadi ternyata anak itu jadi wali-wali. Di antara asbabnya, wasilahnya memang didikan keluarga. Bimbingan orang tua menentukan. Amin. Menentukan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir berasih suci. Abahnya menggariskan jadi Yahudikah, jadi Nasranikah, Majusikah. Kenapa? Maaf, orang yang ada agamanya Yahudi, Nasrani. Karena abahnya Yahudi, umat Yahudi. Abahnya Nasrani, ikut Nasrani. Kita Islam, umat Islam. Tapi jangan sampai Islam keturunan. Perlu mengkaji, belajar. Nah, mewarta itu ayah, ibu. Amin. Ini menjadi anak sembahyang. Nah, sembahyang. Selama kamu garung, kebiasaan dalam rumah tangga sudah. Dan lagi adalah radhiyallahu an, di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Amin. Mulai lagi anum sudah. Kita mendengar kisahnya, hendak buat apa? Oleh ini, jangan tadi banyak bakawan. Kalau ada manfaat, ini bila ada bakawan ketika dari zaman turun ke tanah 2-3 jam berkesah ke sana, manfaatnya ada. Bakawan boleh tapi disadangani. Baik kita bersahabat lawan Allah, bermusyawarah lawan Allah Ta'ala, berzikir sama boleh, dikubur kalau bakawan kita. Dikubur lawan Allah Ta'ala. Jadi jangan terbuang waktu. Belum lihat dan ada kita dah. Ada lawas. Ya dia nonton. Tunggu ya, ada lembut kok kan? Kayaknya kalau melihat nih, ciri-cirinya nih, Lambat belik kita. Lambat belik. kurang lebih 40 hari. Ada lelah belik. Lambat belik pak kita. Insya Allah, belum yakin Pak. Tunggu ya. Di antara kita yang hadir hari ini, mudah musuh Fatimah lah. Kurang lebih 40 hari adalah murid.
Kurun yakin, kelihatan cirinya sudah. Ada. Lain kita leh. Dah. Namun kada lebih, kurang lebih. 40 hari kurang lebih bisa isok. Lebih itu 10 tahun lagi, kurang lebih. Umur dan tahunnya itu rahasia Allah. Tapi kita tetap waspada. Berdoa kita. Salam. Banyak kita menyendiri, beramal, beribadah. Dan setengah daripada yang dilakukan beliau adalah dengan melazimi, mengistiqamahkan, membaca zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah dalam sehari semalaman 24.000. Allah Akbar. Cocok saja Sidin. Wali besar, anunya juga, perjuangannya besar, mujahadahnya besar. Kewalian besarnya wilayah kewalian seorang tergantung kepada zikirnya. Makin besar makam zikrullahnya, ingatnya lewat Allah, makin kenal wilayah kewaliannya. Makin sedikit hilang zikirnya, tercabut kewaliannya. Orang wali tidak pernah lupa lewat Allah. Sidin riyadhah zahir, zikir La ilaha illallah 24.000 sehari semalam. Bagus diamalkan ini mencobai. Muntah kalau dia 1.000 barang. Perlu mengingatkan kepada jamaah, paling kada jamaah Darul Maghfirah usahakan paling tidak sah umur hidup kita jangan tertinggal berzikir 77.777 minimal ini paling kada diistiqamahkan. Biar sebulan kah hanya tuntong, 10 bulan kah hanya tuntong. Yang pakai sehari ada zikir 1.000 kah sehari, 500 kah ditulis sampai 77.777 zikrullah. Tuntong sambung pulang, mengisi waktu. Dan kemudian atas bimbingan orang tua beliau dan guru beliau dianjurkan selain zikrullah agar lebih memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Maka sejak itu beliau memperbanyak mengamalkan salawat. Zikir tetap ditambah dengan memperbanyak membaca salawat. Di antaranya mengatakan kalau di kampung di Jawa ini gawin abah burungnya di kampung-kampung kita jangan tertinggal salah kampung nama amalkan ini kampungnya barakah. Amin. Membaca dalailul khairat, dalail hingga 2 khatam dalam sehari semalaman, 2 kali khatam sehari semalaman Sidin. Mungkin kita ada kawan kayak itu para angkor baik amal hari Senin ini ada amalannya, hari Selasa ini amalannya, hari Arba ini amalannya. Ada kawan juga seminggu sekali barang, ada kawan juga sebulan sekali asal ada. Dan adalah beliau seorang ahli syariat dan tarekat dan hakikat. Jadi ulama-ulama para aulia Allah itu menjalankan jalan syariat, tarekat, hakikat. Apa itu syariat? Syariat itu artinya peraturan-peraturan ketentuan hukum Allah berupa perintah dan larangan, sholat, puasa, perintah zakat, haji. Ini syariatullah. Dilarang berbuat maksiat, dilarang minum-minuman, mabukan, dan segalanya. Ini syariat Allah. Segala apa yang diperintah Allah dilagawi, apa yang dilarang Allah dijauhi, mengamalkan syariat. Kemudian mengamalkan tariqat.
tarikat itu artinya mengamalkan isi syariat. Umpamanya Allah menyuruh kita sholat, lalu kita sholat, gawian sholat itu ngarannya tarikat. Fadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu kita berzikir, gawian zikir la ilaha illallah, itu ngarannya tarikat. Mengamalkan syariat ngarannya tarikat. Allah perintah puasa di bulan Ramadan, lalu kita puasa, tarikat. Mengamalkan perintah, menggawi perintah, tarikat ngarannya. Ditambah dengan tarikat yang beliau terima dari guru-guru beliau. Kemudian ahli hakikat. Apa ahli hakikat? Syuhud batin memandang, jahirnya berzikir kita. Tapi siapa yang menggerakkan kita berzikir itu? Siapa yang menyuarakan kita? Laku af'alnya Allah. Syuhud batin. Kadang memandang gawian kita lagi, kadang memandang amal ibadah kita lagi. Semuanya laku af'alnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatan terbit datangnya dari Allah. Dan adalah mahabbah kepada Allah dan mahabbahnya kepada Rasulullah sangatlah sempurna. Itu tercermin pada diri beliau yang senantiasa mutabaah kepada Rasulullah, baik mutabaah zahiriyah maupun mutabaah batiniyah. Seseorang ada akan sampai ke hadrat Allah kalau ada lewat pintunya Rasulullah. Amin. Jadi kita langsung kepada Allah lewat Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh wahai Rasulullah kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, umpati aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, siapa yang mengikuti Nabi, mutabaah kepada Nabi, maka Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menghapuskan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa guru ini? Mutabaah zahiriyah. Namanya mutabaah zahiriyah, amaliyahnya luar biasa. Bagaimana gawian Rasulullah diumpat di sini? Salat 5 waktu, salat sunnah, salat duha, isra, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, berzikir, bersalawat kepada Nabi, amaliyah zahir, bersedekah, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu sampai perguruan 200 lebih perguruan sidik. Mutabaah zahir. Akhlak terpuji, tutur kata, pemaaf, penolong, Allahu Akbar. Ini mutabaah Nabi secara zahir. Dan mutabaah Nabi secara batiniyah, artinya sidin dalam pelajaran sidin, sudah belajari lawan kita berataan, tinggalan fana dalam lautan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abah Guru begitu mulia? Kenapa sidin tinggalan lawan Rasulullah, panah lawan Rasulullah? Kada lagi ada wujud sidin yang ada dalam syuhud batin sidin, mulai ujung rambut, ujung batis, jasad dan roh sidin terbit daripada nurnya Rasulullah. Syuhud sidin nah ada nur semua, nurnya Rasulullah. Bahkan bukan sidin, seluruh alam semesta liput dalam lautan nurnya Rasulullah. Ini mutabah batinnya sidin, memandang lembut, nah ada kedahiran tajali nur Nabi yang berupa Abah Guru. Pada nurnya Rasulullah yang berupa Abah Guru. Bagi kita Pak, memandang Abah Guru, zahirnya nang bagalar Zaini bin Abdul Mu'anni, jahilnya bagalar untuk buka rahasianya. Kada lain tepung nang diadon berwujud untuk ngarannya untuk padahal tepung nang diadon berjahil untuk tepung
nang berjahir namanya untuk itu karena pakan rupa tepung nang berjahir untuk kelihatan pada ada lain tepung juga. Syuhud pandang batin kita, tembuskan batin pada guru-guru kita bahwasanya zahirnya bernama si A, si B, si C, pada abah guru-guru kita itu adalah orang-orang yang karam lawan Rasulullah, tinggalan lawan Rasulullah. Seseorang tidak akan sampai kepada wilayah kewalian dengan mengandalkan amal zahirnya, dengan ibadahnya, dengan ilmunya, melainkan dengan tenggelam, mempanakkan diri, istighraq, tenggelam dalam lautan nurnya Rasulullah, mutaba'ah batin. Jangankan kita orang yang awam, Nabiullah Adam saja doa beliau kada diijabah oleh Allah. Taubat beliau sudah diterima oleh Allah setelah Nabi Adam berwasilah kepada Rasulullah, menenggelamkan diri pada dalam lautan nur Nabi dan berwasilah dan menyebut Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati, maka fataba alaih, Allah terima taubat Adam. Ini amaliyah abah guru zahiran wa batinan maumpati Nabi. Jadi tanda orang itu cinta lawan Nabi, maumpati gawian yang dicintai. Sehingga pada pandang sini terlihat, pada pandang sini terlihat kita memandang abah guru nak sembahyang, abah guru, tapi sini memandang lebur kadang lagi gawian siapa? Gawian nurnya Rasulullah. Bukan hasar dalam lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tinggalan dalam lautan nurul Mustafa mala'al taqwa. Makanya kita ziarahi abah guru, zahirnya menjadi kejahiran nurnya Rasulullah. Mahauli abah guru zahirnya mahauli kejahiran nurnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan adalah radhiyallahu anhu itu sejak kecil sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupan beliau sekeluarga sangatlah susah, diriwayatkan bahwa setiap kali beliau waktu kecil pergi belajar ke rumah guru yang bernama Hasan, mengaji apa segalanya, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Memang bahari kayak itu kan kita bahari kalau bahari guru kadang-kadang membawa baras, kadang-kadang membawa ayam, kadang-kadang membawa minyak tanah. Hadiah lawan pemurah. Dilajari sudah belajar pemurah. Beda, maaf, kita bahagia lawan orang biasa, lawan perguruan kita lain. Bahagia lawan orang biasa mungkin pahalanya 70 sampai 700, tapi bahagia lawan guru kita ribu-ribu kali. Dan guru kada menghendaki itu ada, guru kita senang. Ada guru cukup, jadi abah guru cukup. Turun ingat bahari ini Ananda Muhammad nih jadi saksi bahari waktu tahun berapa itu Muhammad 2002 kan 2003 kan Muhammad 2002 apa dak ini masih hutangnya apa adanya Ananda Muhammad masih pulang mulik mbahnya juga ada abah guru berdiam mbahnya di sini bahkan abah guru dia murid abah guru lawas turun karena di sini karena kau bertamu lalu sudah di jaro, tapi cendera mata seapa dak bahagia lalu abah guru suki sidin orang banyak memberi tadi tidak sidin seapa dak ada lalu bahari gambar duit 50.000 duit soharto bahari nyaman. Nah dua lambar Muhammad titip lalu abah guru berkirim lalu diunjuk Muhammad ke abah guru. Apa dia abah guru Muhammad terus tidak dilakukan. Allah.
Jadi Mbah Muhammad nih, Mbah Muhammad ini hadiah dari Paman Lolo. Apa dia Abah Guru? Ini orang nikah bisnis presiden. Punya bisnis sukses, bisnis besar akhirnya. Bisnis dunia akhirat ya Abah Guru besar. Nih saksinya. Abah Guru menyambat. Wah, belum ada apa-apaan lagi itu. Ternyata luar biasa. Pandir Sidin, Badir Wali lah kenyataan. Berkahnya, alhamdulillah jaro. Nambah hari sahabat orang jaro ini pacang pondok itu nih, pacang jadi kandang ayam, malah begadal ini lah. Besar santrinya, jamaahnya banyak. Alhamdulillah menambah lagi ada di Hasbunallah Tanjung. Menambah lagi ada di Nurul Mustafa. Berapa ratus banyaknya santri sedang menghafal Quran, ngaji kita dan bertambah di beberapa tempat. Allahu Akbar. Ini adalah barakat doa orang wali. Padahal 100.000 ya dia pegulan kesukaan bisnis besar aja sini. Bisnis besar sukses dunia akhirat ya sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini Ananda Muhammad saksinya nih. Allahu Akbar. Jadi dilajari kita itu ketujuh bahagia. Yang guru-guru kita, guru-guru namanya kan bahagia, barakahnya luar biasa. Nah Abah Sidin melatih mulai kekanakan sudah. Saapada minyak tanah, saapada kacang tanah, saapada baras sakarung. Tapi perguruan mendoakan, tapi asal ikhlas. Ini sama kisah Syekh Khalis, nah ilangi perguruan. Kada ada apa-apanya. Cuman ada Mbak Uli Gumbili, dari Gumbili antara perguruan ini, itu orang pemula. Dia perguruan apa ini kubari ini Khalis. Ada 2 ekor kambing di Bandungan. Diunjuk kayak Khalis. Ini Abah sadar bisa apa nih kambing kayak 2 ekor kubari kalau nikah. Wah, Khalis kesukaan. Mana kasih polos? Wah, memberi guru. Gumbili aja dapat kambing, pokoknya aku terjual sepeda motor 6 buruk menukar beras 2-3 kalo. Assalamualaikum guru. Gurunya mantari beras lalu pian udah pian menerima guru tapi hati ini harus dapat kambing mereka bisa sapi sih dapat. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ujian guru ini sekurus mantari bang banyak pada halis lagi nih. 2-3 karung nih baras. Apa yang kita hadiahkan nih? Kan ada lagi kan. Cuman ada Gumbili Syekh Khalis pada boleh. Ujian si Tuan Guru, terima kasih banyak. Ika mahadiahnya aku nih. Baras yang banyak kan. Alhamdulillah dah berberkah. Nah, ada apa lagi nih? Pak hadiah nah. Bakal sakarong ya sekali apa? Ini Pak Gumbili adanya enak apa ada bui kemerangok mahampas Gumbili karena ada untingan coba kita ikhlas insyaallah berkah ya barakah kita membantu guru-guru kita apalagi guru-guru nang jahilnya bahagia lawan guru padahal bahagia lawan Sayyidul Wujud Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Belum belajar bahagia jalan Muhammad. Kalau bahagia dalam orang wali itu jangan dari kita minallah ilallah atau minallah ila Rasulillah kepada dari Allah kepada Rasulullah hakikat batin. Harta yang dimiliki beliau selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama. Adapun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama, dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pengusaha-pengusaha, pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikan kepada segala fakir dan miskin sampai habis. Tiada lagi yang tertinggal di dalam tangan karena mengamalkan firman Allah Ta'ala wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya dan berjihadlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Allahu Akbar.
dibagi orang, dibagiakan pula kepada fakir miskin. Sampai menjelang akhir hayat abah guru sakumpul, Sin mendirikan perusahaan namanya Al-Zahra. Itu untuk apa? Oh, hasil keuntungannya untuk guru-guru, untuk orang-orang miskin, untuk janda-janda, anak-anak guru-guru yang kada mampu, guru sudah meninggal. Bini-bini guru dihadiahkan. Jadi keuntungan, jadi kita belanja di Al-Zahra itu bukannya belanja, tapi ada manfaat itu untuk kemaslahatan orang-orang, pejuang-pejuang Allah, tuan-tuan guru, siapa yang hadir, guru memikirkan. Allah Akbar, kada sih sulangan kada. Cocok saja, sesuai hadis Nabi. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas. Orang yang pemurah itu disayangi Allah. Allah senang, Allah ketujuh. Qaribun minan nas, para lawan manusia, anas Rasulullah ketujuh sayang non orang pemurah. Makanya orang-orang berpemurah suka berbagi. Cepat pada mimpi bertemu Rasulullah. Amin. Qaribun minal jannah, para lawan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Amin. Ittaqin nar wala bisikit tamratin. Hindarkan dirimu dari siksa api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Allahu Akbar. Coba kita belajar. Seluruh wali-wali Allah itu sifatnya pemurah. Ya Allah. Wali, mengaku wali tapi ganggam kalah. Banyu diganggam di tangan dari titik atau kayak kikir. Kikir atau kikir? Kikir itu apa nurangnya ada. Cuman kalau boros kali itu, boros dikeluarkan sesuai kadarnya, sekemampuan kita. Jangan juga perlu hutang lain pula misalnya ada kemampuan kita suka kada kalah dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran untuk kemaslahatan umat. Para wali pemurah. Amin. Nah, dan subhanallah. Sebaliknya ujar Nabi, al-bakhilu ba'idun minallah, orang yang kikir pemalar, jauh dari Allah. Ba'idun minannas, jauh dari Rasulullah, jauh dari manusia. Nabi kita beliau pemalar. Dari sifat Nabi, pemalar itu dari sifat Nabi. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar. Ini pekan nyemplung ke neraka, naudzubillah. Belajar sifat pemurah. Pemurah, suka berbagi. Inilah sifatnya wali. Amin. Kenapa sih begini? Karena Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu tunjukkan satu pekerjaan, satu perniagaan yang kalau kalian mengerjakannya, kalian akan kubebaskan daripada azab yang pedih. Ini jaminannya. Ini amalan yang paling afdal, terbebas daripada azab Allah. Lebih aman, lebih afdal amalan nang pembebas dari siksa api neraka kada diazab daripada amalan masuk surga. Kan ada hadis Nabi, man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'a raka'atin ba'da adh-dhuhri harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan neraka bagi siapa nang salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dilazimkannya terus-menerus istiqamah. Haram neraka menyentuh kulitnya, tidak masuk neraka. Janganlah neraka ini aku zuhur aja 4 rakaat setelah itu sudah maghrib. Kalau itu lain pula. Ini fadilahnya.
daripada siapa mengamalkan ini akan masuk surga, amalkan ini masuk surga. Bujur ya masuk surga. Cuma bisa saja masuk surganya itu ada neraka berdahulu hanya masuk surga. Orang yang beriman, orang sebesar jarah di hati ada tauhid, ada iman, masuk surga. Cuma ada 10 tahun di neraka, ada 20 tahun hanya masuk surga juga. Tapi yang gua neraka dulu. Tapi ini kada akan masuk neraka. Artinya apa? Kada akan di neraka, tapi langsung ke surga di antaranya. Nah, di antara amalannya namanya tunzikum min adzabil alim. Membebaskan daripada azab yang pedih. Namanya itu tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mutaba'ah lawan Nabi zahirun batin, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dirimu. Abah guru, hartanya iya, dirinya iya, tenaganya iya, berataan sendiri. Total untuk Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dosa dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Orang satu jiwa sedekah itu orang alamat ahli surga. Amin. As-sadaqatu tudbi'ul bala wa tutawwilul umur. Ya Nabi, sedekah menolak bala, memanjangkan umur. Mungkin berkat kita akan bisa meninggal, berkat sedekah dipanjangkan umur. Bagi Allah mudah, atau ilmunya barakah. Akan dapat bala bencana, dihindarkan oleh Allah. Banyak keberkatan dari sedekah. Amin. Ciri wali-wali Allah di antaranya pemurah. Itu nyata. Mengaku wali biar banyak beramal, tapi pengamat lain wali. Dan adalah radhiyallahu an senantiasa bersifat halim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri beliau. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari diri beliau. Kada penyarikan, kada pemarah. Namun sarik, jatuh bukan sarik. Nafsu, marah mendidik, marah sayang, marah supaya anaknya jangan terjerumus ke dalam api. Menpagura itu sarik juga, bukan sarik marah lah, tapi sarik sayang supaya anaknya selamat. Apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah, semuanya itu tidak pernah dibalas oleh beliau dengan hal yang serupa. Bahkan Allahu Akbar adalah radhiyallahu anhu mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan, keselamatan, keberuntungan, kemuliaan. Allahu Akbar. Ciri wali, di antara ciri wali pasti disambati orang. Ya kan? Orang siapa namanya wali? Orang yang hiri, dengki, orang yang hasud, fitnah, sana sini. Nah kayak angin ribut, gempa, bumi mendengar kabar. Ya kan? Kurang-kurang. Tapi karena diberi Allah kekuatan hati, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah, tatak baitik. Kayak apakah? Tak kami memuliakan guru kami menghormati abah guru. Apakah sahabat orang? Nyatanya merugikan kita ada. Lausit banyak manfaatnya, ilmu kita dapat. Mana? Ini buah apel, ini manis, masak, nyaman, kita makan nyaman. Lalu datang orang kepada hati-hatilah kan, jangan memakai buah apel itu. Jangan makan, memakai, jangan apa? Itu berulat, itu buruk.
kira-kira Cukup deh yakin. pian karena merasakan nih masaknya buah apel tadi, manisnya, nyamannya, kira-kira membuang ada? Ada. Kamu membuang dasar anak tukang di Buang. batis kok. Manis tadi nyaman banget. Nah, kan buang. Nyata sudah rasanya nyamannya, Legit. tapi hanya mendengar isu kabar ini lalu membuang. Inilah Lagi dia. Allah, abah guru cobaannya banyak, bahkan hendak diracun orang, hendak dibunuh orang, dan bermacam-macam cobaan ujian, tapi sini tidak pernah membalas. Tentunya dendam. Inilah sifatnya Rasulullah. Bahkan Sidin mendoakan, ampuni ya Allah, terima taubat mereka, mudahan mereka dapat rahmat, berkah. Ini wali. Sebagaimana Nabi dilempar lawan batu, dihamputi. Apa dia Nabi? Allah mukfir. Ya Allah ampuni, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaum ulun ya Allah, beri hidayahnya kada tahu jalan, terus ajak mereka ya Allah. Aku berharap dari zuriat mereka banyak yang beriman kepadamu ya Allah. Amin. Nabi mendoakan rata-rata wali Allah ketika balas dengan kejahatan, ada pernah membalas dengan kejahatan dengan senyum, dengan diam, dengan sabar, dan mendoakan kebaikan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena beliau mengamalkan firman Allah, irfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Orang lempar batu, kita lempar bunga. Orang menyambati, kita beri hadiah. Orang caci maki, kita doakan mudah dosanya diampuni Allah. Kita balas dengan orang barangut, kita senyumi. Ini sifatnya kekasih Allah. Orang baik kita baiki, biasa. Orang jahat kita jahati, biasa. Orang jahat kita baiki. Akhlaknya para wali, akhlaknya Rasulullah. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara dan zuhud dari dunia. Apa qanaah itu? Qanaah itu tidak memikirkan yang ada, bersyukur dengan apa yang ada. Yang ada disyukuri. Kita ini kalah yang diingat-ingat nikmat Allah saja, supaya timbul syukur. Nang cobaan, ujian, penderitaan jangan diingat. Kalau kita ingat cobaan, ujian, kesakitan, perlu kesah terus kita. Kalau syukur kita menggerutuk terus. Nang nikmatnya aja yang diingat ya Abah dulu. Sedangkan cobaan anggap nikmat batin. Kenapa? Cobaan, ujian, pembersihan dosa dan peninggi derajat. Qanaah dan wara itu hati-hati. Jangan sampai terlanggar hukum Allah. Nina, makanan Nina. Ampun siapa nih? Halalkah, kadakah? Kadang-kadang sih ada orang membalik, hisin kasar. Oh. Ini kada. Ini ibarat ini. Kada sembarangan. Jadi dilihatkan Allah kasar isi. Melihat ini halal, ini kada, ini kada. Jadi waspada, jangan sampai terlanggar hukum Allah. Waspada, jangankan nak subhat, nak halal saja pun hati-hati sih. Allahu Akbar. Dan zuhud dari dunia. Apa itu zuhud? Walaupun sih mobil Alphard, ada rumah mewah, duit. Tadi kisah triliunan. Bahkan yang Nabi Muhammad pernah dikatakan, udah duit, dunia menyesah, tapi sih ada terikat lawan dunia. Hati sih hanya lawan Allah. Allahu Akbar. Dan adalah dalam itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Hati sih bergantung lawan Allah. Jadi seluruh wali-wali Allah itu hatinya bergantung lawan Allah. Bersandar lawan Allah. Masalah rezeki, masalah bagaimana ke depan, lawan Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah yang hidup, nak ada sing matian. Amin. Jadi orang wali, para jamaah bertawakal lawan Allah, akan tetapi tidak juga meninggalkan usaha dan ikhtiar. Karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh dalam agama Islam.
Sejak kecilnya Abah Guru bersifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, ada sombong, merasa diri ini hina, merasa banyak dosa, merasa kalau dari isi apa-apa. Ini makam wali. Mudah-mudahan hadir hari ini barakah. Amin. Barakat kita mendengarkan pembacaan manaqib Abah Guru. Ulun kira hari ini pacang tuntung manaqib sidin. Sekalinya kata mau tuntung. Kita sambung pokoknya ulun nyatakan membaca manaqib Abah Guru ini sampai tuntung. Tapi bagus Pak, kita mempelajari sejarah perjalanan sidin. Nah, oh ini amalan sidin. Ini untuk apa kita mentau ladani. Dan ulun yakin Abah Guru yang kita baca manaqib hadir bersama kita. Amin. Melihat sidin, menyaksikan sidin, nang duduk di sini nang duduk di pojok sana. Ini nang hadir barang pencinta Abah Guru. Nang hadir barang hari ini mendengarkan manaqib pencinta Abah Guru saumpul. Insyaallah ujar Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang bersama yang dicintai. Ulun rasa ini dulu pembelajaran kita manaqib Abah Guru sakumpul. Insyaallah kita sambung pengajian kita hari Ahad. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.